الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di saat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, untuk kembali kita mendengar cerita tentang orang-orang saleh dalam kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita mendengar cerita manusia-manusia yang senantiasa membasahi lisan mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati dan ucapan mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar lanjutan cerita tentang orang-orang saleh dalam kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kitab Ma'a Awliya'illahis Salihin karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Di dalam riwayat yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibrahim ibn Bashar rahimahullahu ta'ala, beliau bercerita, Rakibna al-bahra ma'a Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, fabayna nahnu nasiru birihin taibah wa kanat marakiba kathira fa'asafat rihun syadidatun 'alal marakib fataqatta'at wa Ibrahim multaffin fi aba'atin mustalqin. Kami pernah mengadakan satu perjalanan menyeberangi lautan dengan kapal yang kami tumpangi bersama dengan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Di tengah perjalanan datanglah badai dengan angin yang sangat kencang. Saat itu semua yang ada di dalam kapal merasa gelisah. Lalu mereka masing-masing berusaha untuk menghadapi kondisi itu dengan melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan. Sedangkan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala dalam hal itu ada dalam keadaan yang sangat tenang, sehingga ketika ada seseorang yang datang kepada beliau kemudian menyampaikan kepadanya, "Ya Ibrahim, ama tara ma nahnu fihi wa anta mustalqin ghair muqtaris." Wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami, sedangkan engkau berdiam diri seakan tidak peduli dengan apa yang sedang kita alami. Ibrahim alaihi salam saat itu sedang berbaring, kemudian beliau duduk lalu berkata kepada orang-orang yang menegur beliau, seraya ia berkata, "La aflaha man lam yakun ista'adda limisli hadzal yaum." Tidak akan beruntung selama-lamanya manusia yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi saat-saat yang seperti ini. Kematian sudah ada di pelupuk mata. Kematian datang kapan dan di mana saja. Beruntunglah orang yang senantiasa memanfaatkan kehidupan dan waktunya untuk mempersiapkan saat datangnya kematian. Ucapan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala ini seperti menjadi pembelajaran sekaligus di waktu yang sama pencerahan kepada manusia-manusia yang saat itu ada bersama dengan beliau. Betapa kegundah gulaanan mereka, betapa kekhawatiran mereka, betapa ketakutan mereka lantaran mereka memang belum mempersiapkan saat-saat seperti itu. Di dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat pertemuan dengan Allah adalah hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Waj'al khaira ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah hari terbaikku adalah hari saat perjumpaan denganmu. Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala di waktu yang sama sekaligus ingin mengingatkan kepada mereka yang ada saat itu betapa seseorang yang senantiasa ingat kepada Allah saat senangnya, Allah tidak akan pernah lupa saat ia ada dalam kesusahannya. Manusia yang senantiasa
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah khawatir dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Kematian, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, pasti datang menjemput seseorang. Yang menjadi permasalahan adalah persiapan yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Itulah makna yang tersirat dari jawaban baginda Nabi SAW ketika datang seorang sahabat kepada beliau, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Tuhan Rasul, kapankah hari kiamat? Rasul SAW balik bertanya kepada orang yang bertanya. Seraya beliau berkata, "Madza a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Pertanyaan tentang apa persiapan kita menjadi lebih penting daripada pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat. Dengan makna lain, jika seseorang sudah mempersiapkan saat-saat seperti itu, maka dia tidak lagi peduli kapan datang kematian dan kapan berlaku hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah berkata seperti itu, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala kemudian terlihat menggerakkan lisan beliau, menggerakkan mulut beliau, seraya mengumandangkan, menggumamkan zikir dan doa serta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu itu juga angin topan yang menimpa keadaan saat itu pun kembali reda. Akhirnya orang-orang yang hadir semakin yakin bahwa Ibrahim ibn Adham adalah manusia yang dekat dengan Allah, maka Allah lebih dekat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih bersama Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala dalam cerita yang lain, ketika diriwayatkan oleh Imam Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan apa yang dialami oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala ketika ia berkata, "Baina nahnu dhata yawmin inda Ibrahim ibn Adham rahimahullah idh marra bihi rajulun min ashabihi falam yusallim alaih." Tatkala kami sedang bersama dengan Ibrahim bin Adham dalam satu majlis, tiba-tiba melintaslah seseorang yang merupakan salah seorang dari murid beliau. Akan tetapi saat orang itu melintas, ia tidak memberi salam kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Kemudian berkatalah Ibrahim kepada yang hadir, "Alaysa hadza fulan?" Bukankah orang itu si fulan yang senantiasa hadir bersama kita, duduk bersama dengan kita dalam majlis? Lalu beliau memerintahkan seseorang untuk menyusul orang tadi. "Adrikhu," kejarlah ia dan katakan kepadanya, "Kenapa engkau tidak memberi salam saat engkau melintas?" Apa yang diingatkan oleh Ibrahim ibn Adham adalah sunnah daripada sunnah baginda Nabi SAW. Ketika dalam hadis beliau bersabda, "Liyusallim al-maru 'alal qa'id." Hendaklah orang yang melintas memberi salam kepada orang yang duduk. Ibrahim ibn Adham tidak ingin ada salah seorang dari murid beliau meninggalkan salah satu daripada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat salah seorang murid itu menyusul lelaki yang berkenaan, kemudian ia menjawab, "La wallahi illa anna imraati wada'atil laila wa laysa indana syai' fa kharajtu shibhal majduh." Sungguh demi Allah, aku tidak bermaksud untuk tidak memberi salam kepada beliau. Akan tetapi di malam ini istriku hendak melahirkan, sedangkan aku tidak memiliki sesuatu. Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala kemudian didatangi oleh murid yang bertanya tadi, seraya mengabarkan apa yang telah disampaikan oleh orang tersebut. Seraya ia berkata, "Inna lillah, kaifa ghafilna an sahibina hatta nazala bihil amr." Wahai Tuhan Ibrahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin kita lalai untuk mengetahui kondisi saudara kita, sedangkan di malam ini ia ada dalam kesusahan. Ala kunna tafaqadnahu wa ghayyarna su'a halihi. Kenapa kita tidak mencari tahu keadaannya dan merubah kondisinya? Saat itu Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala kemudian berkata kepada murid ini, "Ya fulan, i'ti fulanan sahibal bustan fastaslif minhu dinarain
wadkhulis suq washtari lahu ma yuslihuhu bidinar. Wahai fulan, pergilah kepada pemilik kebun ini, pinjamlah kepadanya uang sebanyak 2 dinar. Gunakan yang 1 dinar untuk engkau membelanjakan keperluan wanita ini dengan suaminya. Kemudian yang 1 dinar engkau serahkan kepadanya agar ia memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka orang ini pun bergegas mendatangi pemilik kebun. Lalu ia sampaikan pesan yang disampaikan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala untuk meminjam kepadanya uang sebanyak 2 dirham. 1 dirham yang ia dapati ia gunakan untuk membelanjakan keperluan-keperluan wanita ini untuk proses persalinannya. Sedangkan yang 1 dirham lagi ia serahkan kepadanya untuk memenuhi hajat-hajat dan keperluannya. Saat ia serahkan apa yang tadi telah diwasiatkan oleh Sayyidina Ibrahim ibn Adham, wanita tadi berkata, Allahumma la tansa hadzal yaum li Ibrahim. Ya Allah, janganlah engkau lupakan apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepadaku di hari ini. Tidak lama sesudahnya kembalilah sang suami. Ia dapati di dalam rumahnya hajat-hajat yang ia perlukan dan hajat-hajat yang diperlukan oleh istri. Saat itu ia bertanya kepada istrinya, siapakah yang membelanjakan semua ini dan siapakah yang memberikan uang ini? Sang istri berkata, ini semua hadiah yang dihadiahkan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah kepada kita. Saat itu sang suami mengucapkan ucapan yang sama, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya ia berkata, Allahumma la tansa hadzal yaum li Ibrahim. Ya Allah, janganlah engkau lupakan apa yang dilakukan oleh Ibrahim pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah orang-orang yang senantiasa memiliki kepedulian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak pernah melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang saleh tersebut kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang dibaca oleh sepasang suami istri ini atas kebaikan yang dilakukan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Allahumma la tansa hadzal yaum li Ibrahim. Ya Allah, janganlah engkau lupakan apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepada kami di hari ini. Juga menjadi doa bagi setiap manusia-manusia yang kita berbuat baik kepadanya, walaupun terkadang bukan berupa ucapan yang terucap dari mulut mereka, akan tetapi lisan hal mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak melupakan kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang agar kita mendapatkan sebanyak-banyak doa yang keluar dari mulut masing-masing mereka. Kita tidak tahu dari mulut siapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan permohonan mereka. Setelah ini kita akan kembali mendengar cerita orang-orang saleh dalam kebersamaan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan oleh sepasang suami istri tersebut kepada Sayyidina Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala pun juga adalah terjemahan dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa pelaku-pelaku kebaikan akan senantiasa menuntut pahala kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Nabi SAW menggambarkan saat para penghuni surga sedang berjalan menuju surga, kemudian mereka melintas manusia-manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Saat itu salah seorang daripada calon penghuni surga didekati oleh salah seorang dari calon penghuni neraka. Kemudian ia berkata, "Ya fulan, ama ta'rifuni, wahai fulan, tidakkah engkau mengenali aku?" Calon penghuni surga tadi bertanya, "Siapa dirimu?" Kemudian ia berkata, "Aku adalah fulan yang dahulu saat aku di dunia engkau pernah meminta seteguk air kepadaku, lalu aku berikan kepadamu. Saat ini aku menuntut balasan atas kebaikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaatnya kepadaku." Maka orang tersebut pun berseru
menyeru nama Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat untuk orang ini. Allah pun memberikan syafaat kepadanya lalu memasukkannya ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam riwayat ini betapa orang baik di dunia juga adalah orang baik di akhirat. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di dunia adalah juga mereka yang senantiasa berbuat kebaikan di akhirat. Dalam riwayat lain diceritakan saat seseorang menarik baju calon penghuni surga, kemudian ia berkata, "Ya fulan, amma ta'rifuni?" Wahai fulan, tidakkah engkau mengenali aku? Calon penghuni surga bertanya kepadanya, "Siapakah dirimu?" Lalu ia berkata, "Aku adalah si fulan yang saat engkau di dunia, engkau meminta air untuk bersuci, berwudu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu aku berikan air itu kepadamu. Maka saat ini aku menuntut kebaikan yang telah aku lakukan kepadamu. Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepadaku." Maka calon penghuni surga itu pun berdoa kepada Allah agar orang yang pernah berbuat baik kepadanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kandungan besar dari doa dan ucapan sepasang suami istri itu kepada Ibrahim ibn Adham. Allahumma la tansa hadzal yaum li Ibrahim. Ya Allah, janganlah engkau lupakan kebaikan Ibrahim kepadaku di hari ini. Ini adalah hari yang akan menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan di dunia nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa hari-hari yang kita jalani di dunia akan menjadi saksi bagi kita. Apakah saksi yang meringankan dan menguntungkan atau justru saksi yang memberatkan dan membinasakan. Min muslimin asbaha ala yaumin illa wa yunadi ya ibna adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahid. Tidaklah setiap hari yang dilalui oleh seseorang melainkan hari itu berseru kepadanya, "Wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru dan aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain diceritakan Sayyidina Atha As-Sulami rahimahullahu taala, salah seorang kibar ulama al-arifina billah, beliau hampir-hampir tidak pernah terlihat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktunya banyak ia sibukkan untuk membaca kalamullah, untuk menyebut nama Allah, berzikir, mengagungkan dan memuliakan namanya. Di dalam riwayat ini Al-Imam Salih Al-Murri rahimahullahu ta'ala menceritakan apa yang dialami oleh Atha As-Sulami rahimahullah ketika salah seorang dari murid beliau tertawan oleh penguasa yang zalim saat itu. Maka datanglah Syekh Salih Al-Murri kepada sang guru Al-Imam Atha As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Kemudian ia berkata kepadanya, "Wahai Tuan Guru, sungguh salah seorang dari muridmu saat ini sedang ditawan di dalam penjara. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan ia dari dalam penjara." Saat itu Al-Imam Atha As-Sulami rahimahullahu ta'ala mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ilahi, innaka ta'lam hajatana qabla an nas'alakaha faqdiha lana." Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui hajat dan keperluan kami sebelum kami memintanya kepadamu, maka tunaikanlah hajat kami itu. Al-Imam Salih Al-Murri rahimahullah berkata, "Fawallahi ma barihna minal bait hatta dakhala dzalika ar-rajul." Demi Allah, belum lagi kami beranjak dari tempat itu, orang yang tadi di penjara sudah masuk ke dalam rumah kami. Betapa doa Al-Imam Atha As-Sulami rahimahullahu ta'ala begitu cepatnya hingga orang tersebut dibebaskan dari penjara, bahkan sebelum kami beranjak dari hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah contoh orang-orang yang senantiasa
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa mereka tidak lagi berjarak, sehingga permohonan dan permintaan mereka tidak lagi terdindingkan oleh sesuatu. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pohonkan kepada Allah, senantiasa Allah kabulkan, bahkan sebelum mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ini kita akan kembali mendengar cerita orang-orang saleh dan kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis foto kita 3 2 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah apa yang dialami oleh Ya'qub bin Lais bersama dengan Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau sembuh dari penyakitnya. Kemudian arada ala Sahlin malan farafadah. Dia menawarkan harta, dia menawarkan sebahagian uang untuk diberikan kepada Sayyidina Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala. Kan tetapi Sayyidina Sahal menolak pemberian sang penguasa tersebut seraya beliau berkata, la hajata li fi, aku tidak memerlukannya. Inilah bahagian daripada izzut ta'ah. Betapa kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tunduk di hadapan zullul maksiyah atau kehinaan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang senantiasa menjunjung tinggi sya'air Allah, perintah-perintah Allah, mengagungkan dan memuliakan perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan keberadaan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dalam pandangan manusia ada dalam titik rendah kehinaan di mata mereka. Akan tetapi di waktu yang sama mereka ada di puncak kemuliaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenar-benar pandangan, dan itulah sebaik dan semulia-mulia pandangan, yaitulah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga memandang kepada bentuk kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian. Hatilah tempat pandangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika hati baik, maka ia akan menyimpan kebaikan dan juga akan menelurkan kebaikan. Sebaliknya, jika hati buruk, maka ia hanya akan melahirkan keburukan, baik keburukan tutur kata maupun keburukan perbuatan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasadi kullih, wa idza fasadat fasada sairul jasad kullih. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang jika ia baik maka baiklah seluruh anggota badannya, tetapi jika ia buruk maka ikut buruk pula lah seluruh anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Inilah yang juga melandasi sikap Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau didatangi oleh hamba sahaya yang memang senantiasa datang membawakan sesuatu untuk beliau. Saat itu sang hamba sahaya datang membawa susu, kemudian meletakkan susu itu di dalam rumah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Hingga ketika Sayyidina Abu Bakar datang, beliau langsung meminum air susu itu tanpa bertanya kepada sang hamba sahaya dari mana gerangan, sumber dan asal dari susu tersebut. Hingga sang hamba sahaya tadi datang menjumpai Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kemudian ia berkata, wahai Tuan, tidak seperti biasanya Tuan meminum sesuatu, memakan sesuatu tanpa bertanya sumber dari sesuatu yang Tuan minum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik bertanya, memang dari mana sumber susu ini?
Kemudian berceritalah sang hamba sahaya itu kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kuntu takahantu fil jahiliyah. Dulu semasa jahiliyah, aku pernah berprofesi sebagai seorang dukun. Kemudian di antara orang yang sembuh dengan praktek perdukunanku adalah seseorang yang setelah ia mengalami kesembuhan, ia berkata, "Inni la ajidu laka ujratan." Saya tidak memiliki sesuatu untuk membayar apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Tapi aku berjanji, jika aku memiliki sesuatu, maka aku akan bayar apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Hingga berjalan beberapa waktu. Kemudian hari ini, saat aku ada di tengah-tengah pasar, tiba-tiba orang itu datang menjumpaiku. Seraya dia berkata, "Ama ta'rifuni, tidakkah engkau ingat kepadaku?" Lalu aku pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah orang yang dahulu engkau sembuhkan dari penyakitku. Dan saat itu aku belum memberi sesuatu sebagai upah untukmu. Saat inilah aku akan memberikan upah dari apa yang pernah engkau lakukan kepadaku." Maka diberikanlah kepadanya satu kantong air susu yang kemudian dibawa oleh hamba sahaya tadi, lalu diminum oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Rupa-rupanya air susu itu adalah upah dari praktek perdukunan yang dilakukan oleh sang budak ketika masih di zaman jahiliyah. Mendengar persaksian dan cerita sang hamba sahaya ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu segera memasukkan jemari beliau ke dalam mulutnya, seraya ingin memuntahkan apa yang sudah masuk ke dalam mulutnya beliau. Kemudian ada orang yang memberi nasihat, jika ingin engkau muntahkan apa yang sudah masuk ke dalam perutmu, maka minumlah banyak-banyak air, sehingga akan keluar apa yang sudah engkau minum. Maka beliau pun mengikuti saran yang disarankan. Ia minum air sebanyak-banyaknya sampai ia muntahkan air susu yang sudah terminum oleh dirinya. Saat itu ada orang yang berkata kepadanya, "Ya Aba Bakrin, hampir-hampir saja engkau mengeluarkan nyawamu dengan perbuatanmu ini." Beliau menjawab, "Wallahi, law lam takhruj illa wa ma'aha nafsi la akhrajtu." Seandainya air susu ini tidak keluar kecuali bersamaan dengan nyawaku, niscaya aku akan keluarkan. Inilah prinsip yang dipegang oleh para salihin untuk senantiasa menjaga kemuliaan diri mereka. Insyaallah setelah ini kita